Pusat gempa dengan magnitudo 5,8 mengguncang Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta pada Senin malam. Gempa juga mengguncang di daerah lainnya seperti Sumba Barat Daya NTT dan juga Pulau Tanimbar pada Selasa pagi tadi. Bergabung pada malam ini bersama kami sambungan daring dengan Pak Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi BNPB. Selamat malam Pak Abdul Muhari. Assalamualaikum. Sehat selalu Anda Pak Abdul. Selamat malam, Mas. Baik Pak, perkembangan terbaru seperti apa Pak gempa Gunung Kidul ini dan dampak terhadap wilayah lain dan juga kerusakan? Baik, dari laporan BPBD Kulon Progo, Bantul, dan beberapa daerah lain di selatan Yogyakarta, gempa magnitudo 5,5 ya, magnitudo hasil terakhir yang direvisi oleh BMKG dengan kedalaman 42 kilometer ini, eh, memang terasa cukup kuat dirasakan oleh beberapa warga, tapi tidak menimbulkan kerusakan yang berarti. BNPB mendapatkan laporan hingga saat ini memang ada beberapa laporan kerusakan rumah warga, tetapi tidak kerusakan berat. Dalam artian dari laporan visual yang kami dapatkan, kerusakan yang dilaporkan oleh warga masyarakat itu berupa keretakan di dinding atau genteng-genteng yang jatuh di daerah satu pasar di kawasan selatan Yogyakarta dan kerusakan non struktural lainnya. Tetapi tentu saja kita tetap menghimbau kepada masyarakat untuk warga yang rumahnya mengalami kerusakan maupun itu kerusakan ringan berupa keretakan atau apapun itu segera melaporkan kepada BPBD setempat supaya bisa didata untuk dilihat secara lebih detail apakah kerusakan yang terjadi itu bisa berdampak lebih parah sekiranya terjadi gempa susulan. Baik, untuk jenis gempa sendiri apa Pak bisa digambarkan dan juga sumbernya apakah benar ini dari zona megatrust? Ya, untuk sumber gempanya sendiri dari focal point dari mekanisme gempa yang terjadi yang diberikan oleh BMKG, kita memang melihat ini berasal dari zona megatrust. Tetapi ini bukan yang kita sebut dengan megatrust ya, karena magnitudenya jauh lebih kecil. Kita harapkan ini memang tidak tidak kemudian menjadi pemicu karena memang relatif eh, kekuatannya eh, di bawah magnitud 6 ya, dan tetapi meskipun demikian tentu saja kita tetap memantau bersama dengan BMKG gempa-gempa susulan yang terjadi, apakah aktivitasnya kemudian menerus atau aktivitasnya berhenti pada saat penstabilan energi yang dilepaskan pasca magnitudo 5,5 tadi, itu tetap kita pantau secara terus-menerus. Ya, meskipun BMKG sudah tegas mengatakan ini merupakan sumbernya dari zona megatrust di selatan Yogyakarta, Pak Abdul. Bagaimana kemudian bentuk kesiapsiagaan BNPB terhadap potensi megatrust? Karena ini sudah disebutkan, Pak. BMKG sudah menyebutkan, pakar geologi menyebutkan potensi megatrust ini Ya, sudah dalam untuk waktu dekat. Meg- Mhm. ya, ini harus kita luruskan ya. Mhm. Artinya narasi bahwa Megatrust tinggal menunggu waktu, Mhm. eh, yang perlu kita pahami adalah di sepanjang barat Sumatera, selatan Jawa, naik ke Banda, Mhm. utara Sulawesi, dan di Papua bagian utara. Ini adalah zona-zona megatrust dengan potensi energi gempa lebih dari 8,8. Mhm. Dan eh, ini bisa terjadi kapan saja. Jadi eh, bisa terjadi besok, bisa terjadi lusa, bisa terjadi minggu depan, bisa terjadi bulan depan, bisa terjadi 10-200 tahun yang lagi, 200 tahun lagi. Mhm. Artinya tidak ada kapan akan terjadi gempa megatrust ini. Mhm. Jadi yang harus kita lakukan bahwa ini memang kondisi geografis kita memang ada di pertemuan zona lempeng. Mhm. Jadi esensi living harmony with risk itu yang harus kita benar-benar tanamkan. Ya. Misalnya untuk kita yang berada di pesisir, bentuk kesiapsiagaannya seperti apa yang perlu kita Mhm. perhatikan untuk
ancaman megatrust ini kan dua ya. Ada ancaman gempanya yang berpotensi untuk merusak bangunan dengan kualitas yang kurang baik atau tidak tahan gempa, kemudian ancaman tsunami-nya. Kalau kita bicara yang pertama, untuk ancaman gempanya, maka yang perlu kita lakukan satu-satunya cara adalah mari kita perkuat rumah kita masing-masing. Karena kita tentu sepakat bahwa bukan gempa yang membunuh, tapi reruntuhan atau bangunan yang tidak tahan gempa yang kemudian runtuh yang bisa mencelakakan atau menyebabkan korban jiwa. Nah, ini PR besar sebenarnya. Tetapi apakah bisa dilakukan di tingkat masyarakat? Bisa. Ya. Syaratnya ada dua, bahwa cara penguatan bangunan ini tidak memakan biaya besar dan bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Ya, gimana Ini caranya, ada Pak? apakah Ya, caranya seperti caranya? apa? Ada. BNPB sudah sangat sering mensosialisasikan penguatan bangunan existing, bangunan rumah tiangkah atau tidak memiliki tiangkah, salah satunya dengan penguatan melapisi dinding rumah. Itu apakah dengan kawat, kalau kita menyebutnya kawat kandang ayam ya. Mungkin para pemirsa CNN bisa membayangkan kawat kandang ayam itu kemudian ditempel di sekeliling dinding di dalam dan sebelah luar, baru kemudian diaci kembali dengan semen. Metode ini sudah diuji di Jepang hingga kekuatan gempa darat yang terjadi di Kobe tahun 1995 lalu, sekitar 7,6, yang pada saat itu meluluh lantakkan Kobe ya. Dan ketika desain atau metode ini diuji cobakan, itu cukup kuat hingga sampai 7,6 pada skala gempa darat. Nah, ini ketika kita turun lagi biayanya berapa, itu satu rumah untuk ukuran rumah normal dari 36 sampai ukuran 90 meter persegi itu tidak sampai 4 juta rupiah. Dan kalau melapisi itu kemudian diaci lagi dengan semen, rasanya itu bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri pemilik rumah. Ini salah satu cara. Kemudian ancaman kedua dari megatrust itu adalah tsunami-nya. Nah, di samping ada peringatan dini yang saat ini disiapkan oleh pemerintah, tentu saja ada hal-hal praktis yang perlu kita perhatikan. BNPB selalu menyampaikan bahwa peringatan dini yang paling mendasar itu atau paling penting untuk dipahami masyarakat itu kalau kita sedang berada di pantai, kemudian merasakan guncangan gempa, tidak peduli guncangan gempanya kuat atau lemah, tapi selama itu kemudian lebih dari 30 detik, jadi ketika misalkan bisa saja kita yang tinggal di Jakarta berwisata ke Bali. Ketika berwisata di Bali, terasa guncangan gempa, kita nggak tahu sumbernya di mana, tapi guncangannya lemah nih. Tetap kita harus hitung 1, 2, 3. Kalau itu lebih dari 30 detik secara menerus, itu saatnya kita harus lari menjauhi pantai. Sejauh-jauhnya. Ini langkah pertama, tentu saja. Kemudian kita harus tentu saja mengupdate dengan peringatan dini, berbasis teknologi dan seterusnya. Lalu untuk gempa pun ada hal-hal sederhana yang kemudian bisa dipraktekkan oleh masyarakat. Misalkan begini, Pak, gimana kalau gempa terjadi malam? Ada peringatan dini atau tidak? Yang perlu kita lakukan untuk kesiapsiagaan berbasis keluarga, misalkan hal simpel, disusun kaleng bekas secara vertikal, 3 atau 4 kaleng diisi batu, 3 atau 4 batu kecil, yang ketika gempa terjadi, kaleng ini akan jatuh dan menimbulkan berisik yang menjadi peringatan dini kita. Pastikan jalan dari tempat tidur, dari potensi jatuhan lemari, potensi kemudian jatuhan dari furnitur lain, sehingga ketika gempa baru terasa, tadi si kaleng jatuh, kita bangun segera lari ke luar rumah. Karena begini, kalau di Jepang kita belajar pada saat gempa sembunyilah di bawah meja. Ini bisa dipraktekkan kalau bangunan Anda tahan gempa.
kalau bangunan kita di sini tidak tahan gempa, lalu kita begitu begitu gempa sembunyi di bawah meja, kemudian bangunannya ambruk, itu juga berpotensi akan mengancam keselamatan jiwa. Jadi ada konsep-konsep yang mungkin di daerah atau di negara lain, di negara maju itu bisa dipraktikkan, berbeda dengan di Indonesia. Jadi BNPB selalu menyampaikan kalau terjadi gempa atau Anda merasakan gempa, jangan tunggu ini gempa kuat atau gempa, segera keluar dari bangunan atau segera keluar dari rumah masing-masing. Pastikan jalur keluar rumah Anda itu bersih atau aman dari jejatuhan lemari, jatuhan infrastruktur, dan seterusnya. Ya, meskipun kita tahu ya Pak ya, BMKG mempunyai sensor seismograf untuk deteksi mengetahui potensi gempa yang terjadi, tapi bentuk literasi siaga bencana ke masyarakat seperti yang Anda katakan tadi sudah mulai melakukan beberapa metode menanam kawat di rumah, bangunannya dan juga hal-hal lain. Tapi bagaimana Pak yang sudah efektif dilakukan belajar dari Jepang literasi yang tepat terhadap gempa ini terakhir? Jadi yang kita lakukan saat ini di BNPB dalam 3 tahun terakhir, kita sudah membangun pertama identifikasi risiko hampir di seluruh daerah-daerah yang dilintasi oleh zona megatrust. Ada 182 desa yang kita petakan dengan sangat detail. Kemudian di 182 desa ini kita bangun rambu-rambu evakuasi plus dengan sirine-sirine yang Baik, baik Pak Abdul, kita harapkan memang megatrust atau potensi gempa megatrust tidak akan bisa terjadi, menjangkau tapi tetap masyarakat segera setelah peringatan atau oke. deteksi gempa diterima. Oke Pak Abdul, kami tangkap poinnya, semoga masyarakat paham ya literasi siaga bencana tetap dilakukan meskipun ada potensi megatrust, tetap juga kita tidak menghimbau masyarakat atau membuat ini menghantui masyarakat ya, ada potensi megatrust, tetap siaga bencana tepatnya. Pak Abdul Muhari, Kapus Datin BNPB, terima kasih bersama Newsroom malam ini, selamat malam.